biasa dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu. 350 kali ini jumlahnya bertambah, Alhamdulillah luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, sahabat Smart ASN yang kami hormati, seiring dengan waktu yang telah menunjukkan pukul 9 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, izinkan saya untuk membuka rangkaian kegiatan Smart Discussion Series spesial pada pagi hari ini. Perkenalkan, Bapak Ibu, saya Sinta Fatimah Dureti, tenaga ahli di Smart ID yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya kegiatan SDS spesial hingga selesai. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh Bapak Ibu peserta dalam kegiatan SDS spesial ini. Kami mengapresiasi kehadiran dan juga antusiasme Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk mengikuti forum diskusi pada kesempatan kali ini. Sebagai informasi, Smart Discussion Series spesial merupakan forum diskusi daring yang diselenggarakan oleh Smart ID melalui platform Zoom dan juga SDS spesial tentunya menghadirkan narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, didampingi oleh moderator untuk membahas berbagai isu strategis terkait peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang reformasi birokrasi, perencanaan pembangunan, kebijakan publik, serta topik relevan lainnya. Forum ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis, serta dirancang secara interaktif, sehingga selain pemaparan materi, Bapak Ibu juga berkesempatan untuk berdiskusi dan berinteraksi langsung dengan narasumber kami. Bapak Ibu Smart ASN, sebelum kita masuk ke dalam materi, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu, kami di Smart ID memiliki beberapa layanan unggulan, yaitu consulting atau pendampingan, bimbingan teknis, serta kelas online. Beberapa portfolio layanan kami akan coba kami tampilkan melalui video kaleidoskop Smart ID berikut ini. Kepada operator yang bertugas dipersilahkan untuk menampilkan video. Sejak tahun 2020, Smart ID terus berinovasi sebagai platform pendidikan berbasis teknologi untuk meningkatkan profesionalitas individu dan mengoptimalkan kinerja organisasi dengan kualitas terbaik. Smart ID didirikan oleh Bapak Oscar Radian Danar PhD dengan berfokus pada penguatan pendidikan dan pendampingan tata kelola pemerintahan yang didukung kurang lebih 10 karyawan. Tahun 2021 menjadi momen penting bagi Smart ID dalam memperkuat inovasi, memperluas diversifikasi, dan menetapkan standarisasi layanan dan produk. Kami menghadirkan 3 layanan utama, Smart Reform, Smart Course, dan Smart Gov untuk transformasi pemerintahan yang lebih efektif dan modern. Pada tahun 2022, Smart ID membentuk divisi pemasaran yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan mitra dengan dukungan SDM yang terus berkembang, yaitu lebih dari 100 Smart Nakama. Pada tahun 2023, Smart ID semakin memperluas jangkauan global dengan menjalin kemitraan strategis bersama institusi pendidikan internasional ternama seperti Seoul National University, Sungkyun Kwan University, dan Incheon National University. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan dan pendampingan bagi ASN serta instansi pemerintah. Di tahun yang sama, juga memulai langkah besar menuju initial public offering atau IPO sebagai bagian dari visi pertumbuhan jangka panjang. Pada tahun 2024, Smart ID berinovasi dengan menghadirkan Smart Course Online dan Smart Course Offline untuk government, enterprise, dan individual. Selain itu, Smart ID juga melakukan perluasan jangkauan dengan membuka representative office di setiap provinsi. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan dedikasi luar biasa dari seluruh tim Smart Nakama. Kami akan terus berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik dalam penguatan pendidikan berbasis teknologi bagi klien atau mitra Smart ID. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Bersama, kita akan menghadapi tahun-tahun bersejarah yang lebih gemilang. Smart ID, democratize education through technology. Baik Bapak Ibu sahabat Smart ASN, demikianlah perjalanan singkat serta portfolio kami pada layanan-layanan kami. Bapak Ibu yang mungkin belum follow Instagram kami atau
channel atau kanal YouTube kami. Dipersilahkan juga langsung saja Bapak Ibu di Smart ID underscore di Instagram dan juga kanal YouTube kami di Smart ID Indonesia. Tidak kalah penting juga Bapak Ibu, saat ini kami juga memiliki platform baru bernama Smart Governance Review. Nah, layanan baru kami ini dapat dicek pada halaman website sjr.smartid.co.id dan juga akun Instagram Smart Governance Review. Saya mungkin sedikit izin untuk share screen Bapak Ibu. Berikut adalah platform terbaru kami bisa dicek di sjr.smartid.co.id dan juga untuk Instagramnya yaitu Smart Governance Review. Baik Bapak Ibu, di platform kami seperti yang terlampir tadi kami sampaikan juga memiliki beberapa judul-judul artikel yang bisa Bapak Ibu baca dan tentunya masing-masing artikel nantinya mengkaji mengenai permasalahan yang sedang hangat saat ini. Dan juga untuk selengkapnya, mari kita simak video mengenai SGR berikut ini. Untuk operator dipersilahkan untuk menampilkan video. Setiap kebijakan menentukan arah pembangunan, namun tanpa referensi yang kuat dan insight yang tepat, keputusan berisiko tidak optimal dan kurang berdampak. Smart Governance Review hadir sebagai platform kajian tata kelola pemerintahan yang menyediakan analisis kebijakan tajam, policy brief strategis, dan insight terkurasi untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah. Mengapa Smart Governance Review berbeda? Konten berbasis riset dan praktik terbaik, relevan dengan isu aktual pemerintahan, terstruktur dan mudah diakses, mendukung perumusan kebijakan yang lebih presisi. Smart Governance Review bukan sekadar artikel, tetapi referensi strategis bagi pengambil keputusan. Saatnya memperkuat kualitas kebijakan dengan insight yang kredibel dan aplikatif. Akses Smart Governance Review sekarang dan jadikan setiap keputusan lebih strategis, terukur, dan berdampak. Baik Bapak Ibu sahabat Smart ASN, terima kasih karena tetap bersama kami. Maka dari itu, mari kita mulai inti dari kegiatan SDS spesial pada pagi hari ini. Bapak Ibu, di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks, kita kerap dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar. Mengapa berbagai dokumen perencanaan yang telah disusun secara sistematis dan partisipatif masih belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan antara visi besar dan realitas di lapangan? Nah, pada titik inilah menjadi penting bagi kita untuk merefleksikan kembali proses sinkronisasi perencanaan pembangunan yang selama ini sudah berjalan di Indonesia. Berangkat dari konteks tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat reflektif sekaligus kritis, yaitu menjembatani visi dan realitas, tantangan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sebagaimana kita pahami bersama Bapak Ibu, perencanaan pembangunan itu bukan sekedar pangkalan atau rangkaian dokumen formal seperti RPJMD, Renstra, atau RKBD. Nah, perencanaan itu sendiri merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk memastikan kesinambungan antara arah kebijakan, prioritas program, penganggaran, hingga implementasi di tingkat operasional. Nah, dalam praktiknya, proses sinkronisasi perencanaan tentu menghadapi dinamika tersendiri ya Bapak Ibu. Kompleksitas hubungan antara pusat dan daerah, koordinasi antar perangkat daerah, serta berbagai penyesuaian terhadap regulasi dan juga kebutuhan pembangunan yang terus berkembang. Itu semua menjadi bagian dari tantangan yang harus dikelola secara adaptif dan juga kolaboratif. Nah, sinkronisasi ini tidak hanya menyangkut aspek teknis Bapak Ibu, tidak hanya menyangkut aspek teknis perencanaan, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola, mekanisme koordinasi kelembagaan, kapasitas dari perencana itu sendiri, serta penguatan komitmen terhadap visi pembangunan jangka panjang. Nah, dengan harmonisasi yang semakin baik, perencanaan pembangunan diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong capaian pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Untuk itu, kita sangat beruntung karena pada sesi ini kita akan mendapatkan pemaparan materi langsung dari narasumber yang sangat kompeten dan memiliki rekam jejak akademik yang sangat luar biasa di bidang administrasi publik, yaitu Profesor Dr. Bambang Supriyono MS, Guru Besar Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Beliau akan mengajak kita melihat isu sinkronisasi perencanaan dari perspektif akademik dan tata kelola publik, termasuk bagaimana
dinamika kebijakan, koordinasi kelembagaan, serta implementasi di era desentralisasi dapat dipahami secara komprehensif dan juga tentunya konstruktif, Bapak Ibu. Nah, kami berharap melalui sesi ini, Bapak Ibu, sahabat Smart ASN dapat memperoleh pemahaman yang lebih kritis dan juga komprehensif mengenai akar persoalan dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan, sekaligus mendapatkan insight strategis untuk memperkuat konsistensi antara visi, dokumen perencanaan, dan juga realitas pelaksanaan di unit kerja maupun pemerintah daerah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, selamat mengikuti SDS spesial hari ini. Semoga diskusi ini tidak hanya memperkaya wawasan kita semua, tetapi juga menguatkan komitmen kita dalam membangun perencanaan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan juga berdampak nyata. Baik Bapak Ibu sahabat Smart ASN yang kami hormati, tampaknya juga narasumber kita telah hadir dan siap bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Mohon izinkan saya untuk menyapa langsung Prof. Bambang. Apakah sudah bersama kami, Prof. Bambang? Ya, sudah Mbak Sinta, Dereti. Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa, Ya, Prof. Apa kabar, Prof. Bambang? Sehat nggih, Demi, Prof? demi SDS ngajarnya dipercepat. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali, Prof. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kami selaku moderator mohon izin untuk menyerahkan forum kepada Prof. Bambang selaku narasumber pada sesi kali ini untuk menyampaikan materi mengenai eh, menjembatani visi dan realitas tantangan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Baik, mungkin izinkan saya juga membantu untuk share screen, ya, Prof ya. Eh, Ya, seslinya dari Mbak Sinta. Eh, Monggo, atau mungkin lebih mudah dari Prof. Bambang, monggo saya, Ya, Prof. ya, lebih mudah dari saya saja ya, biar Oh, nggih, baik, Prof. Siap. Mungkin forum dan tempat kami persilahkan, Prof. Bambang. Dipersilahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sinta, Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian, sahabat Smart ASN yang saya hormati. Syukur Alhamdulillah saya bisa memenuhi undangan dari Mbak Sinta ini. Secara khusus saya sudah dipesan dari sebulan yang lalu untuk silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, membahas mengenai bagaimana sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah. Menjadi menarik Bapak Ibu sekalian karena kita ada di dalam negara kesatuan. Kita ada di dalam unitary state. Kita patuh pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai bentuk unitary kesatuan, tetapi sekaligus pemerintah pusat juga harus memperhatikan plurality atau kemajmuan masyarakat di daerah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, tampaknya tim mengangkat materi yang sangat mendasar, yaitu bagaimana sinkronisasi antara perencanaan di tingkat pusat dan perencanaan di tingkat daerah, termasuk implementasinya. Saya kira kita terus harus optimis bahwa kendati di flyer itu Mbak Sinta ya masih tertera rapuh gitu ya, tetapi optimis kita kalau pilihan kata biasa Bapak Ibu sekalian, kalau diksinya anak muda itu biasanya memilih kata-kata yang bombastis, rapuh gitu ya. Tapi kalau yang kita pahami sebetulnya belum sinkron. Nah, ini yang mohon izin Bapak Ibu sekalian eh, mengambil waktu secukupnya ya Mbak Sinta ya. Eh, Secukupnya saya sadar bahwa Ibu Bapak sekalian juga di tengah kesibukan. Karena itu mohon izin mengikuti tapi saya yakin tidak begitu lama Mbak Sinta. Soalnya ini di tengah-tengah Ibu Bapak sekalian juga bekerja. Sudah terlihat ya Mbak Sin? Sudah terlihat, Prof. Sangat jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian,
kita akan membahas mengenai development planning antara pusat dan daerah. Bagaimana tantangan sinkronisasinya. Nah, menarik Bapak Ibu sekalian. Pemerintah sudah mencanangkan Indonesia Emas. Kira-kira ini. Kita punya visi Indonesia Emas 2045 bahwa kita akan menjadi negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Nah, ini modal berdaulat ini bisa di pusat, bisa di seluruh Nusantara, termasuk di daerah. Berarti punya lokal self-government, pemerintahan daerah juga mandiri, punya central government yang juga kuat, juga punya hubungan pusat dan daerah yang kuat. Jadi ini makna kira-kira sovereign atau kedaulatan itu. Kita juga ingin terus Bapak Ibu sekalian develop. Kita ingin maju, berdaya, local self-government, modern, perencanaannya bagus, inovasinya bagus, implementasinya bagus, dan seterusnya. Nah, yang tidak kalah menarik, Bapak Ibu sekalian, kita juga menginginkan berkelanjutan, lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. Berarti pusatnya tetap economic development. Kita berharap ini Mbak Sin, Smart Series ASN yang diikuti dari lebih 500 partisipan itu nanti semuanya adalah develop ekonomiknya di daerah-daerahnya. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita reform di 98, dengan ini diperlukan menjadi transform. Jadi kita perlu merubah visi Indonesia Emas yang menarik seperti ini, bagaimana kita harus sinkron. Kira-kira ini. Nah, kalau diterjemahkan secara teoritis, tadi Mbak Sinta bilang kalau ada basis teorinya ya, ini biasa di keilmuan administrasi publik dan administrasi pembangunan, Mbak Sinta. Nah, ini kita dihadapkan pada perencanaan strategis dan perencanaan pembangunan. Bahwa yang dilakukan mulai pusat sampai di daerah itu perlu growth. Ekonominya tumbuh. Sistem change. Tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan, ada perubahan, ada changes. Perubahan sistem. Bagaimana supaya sinkron antara perencanaan dan di pusat dan daerah. Goal orientation. Terjadi modernisasi, pembangunan nasional, sosial ekonomi terus maju, bahkan bisa dilihat Mbak Sinta seringkali dalam memberikan penjelasan ke rekan-rekan Smart ASN, seringkali dengan istilah bergeser dari output ke outcome. Esensi pergeseran dari output ke outcome itu kira-kira di goal orientation ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, diperlukan plan change.
diperlukan perubahan yang terencana. Mungkin nanti di daerah itu memerlukan beberapa spesifikasi. Tadi saya lihat mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, ada di Lebak dan seterusnya. Nah, kira-kira kerangka sinkronisasi itu untuk ini, Bapak Ibu sekalian. Dengan kerangka sinkronisasi untuk ini, maka pembangunan yang kita akan capai nanti adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan melembaga. Sadar dan melembaga untuk apa? Untuk membangun masyarakat, untuk societal development. Nah, alhamdulillah Mbak Sinta ini diikuti Bapak Ibu sekalian yang lebih dari 500, hampir 600. Nah, harapan kita nanti memiliki ability, punya kemampuan sistem sosial, perubahan sistem sosial tangguh di semua daerah, termasuk di lingkungannya. Karena tadi berdaulat, maju, dan berkelanjutan itu termasuk dalam konteks kelestarian lingkungan. Nah, masih secara teoritis Bapak Ibu sekalian, ada buku yang relatif baru. Nanti Mbak Sinta kalau memang Bapak Ibu memerlukan, ya bisa difasilitasi buku ini untuk menentukan bagaimana sebuah program yang kira-kira, maaf, untuk menentukan bagaimana program itu berhasil atau gagal. Nah, ada menarik dari gagasan yang disampaikan Feuerbach ini. Buku yang kami peroleh dari Pak CEO, ini dari CEO Pak Oscar, dari Feuerbach dan Gardner ini. Bahwa kita dituntut ini Bapak Ibu sekalian, think slow, berpikirnya cermat, tapi bertindaknya cepat. Kira-kira kalau Mbak Sinta, kalau tadi diilustrasikan, kira-kira planning itu cermat, tapi implementation cepat. Kira-kira itu. Jadi menjadi ya ini istilahnya think slow, act fast. Jadi berpikir cermat, tetapi actionnya cepat. Nah, jangan sebaliknya. Yang di bawah ini program yang gagal, Mbak Sin, Bapak Ibu sekalian, adalah think fast, gitu ya. Perencanaannya sangat banyak, dokumennya banyak, tapi act-nya slow. Ini Mbak Sin. Ini think fast, act slow. Yang kita ingin diskusikan ini yang think slow, act fast. Perencanaannya matang, eksekusi cepat, dan hasil sesuai janji. Why agreement? Why janji? Karena Bapak Ibu sekalian, di daerah kita mengenal kepala daerah setiap event 5 tahunan selalu kampanye, menyampaikan kampanyenya untuk keberhasilannya. Berarti ketika melaksanakan harus fast, tetapi think-nya slow. Gitu ya. Kira-kira yang dimaksud di flyer tidak sinkron ini, atau Mbak Sin menggunakan istilah paradoks, itu karena dokumennya banyak, think-nya fast, perencanaannya cepat, bahkan sekian dokumen ada di pusat dan daerah, tapi act-nya slow. Nah, ini harapan kita di sini Bapak Ibu sekalian. Think slow, act fast. Atau berpikir cermat, bertindak cepat. Nah,
Ini kira-kira ilustrasi yang disiapkan oleh tim kami. Kita punya di pemerintahan itu membangun yang megah. Tapi sudahkah diikuti secara terencana? Jadi, mengapa ini menjadi pertanyaan besar? Karena eh, apa itu infrastruktur development, pembangunan infrastruktur yang berskala besar, pemerintah pusat yang bertanggung jawab atau yang membangun. Tetapi kalau sudah sampai pada pengairan lahan, itu kewenangan pemerintah daerah. Berarti bagaimana dari bendungan yang megah ini supaya bisa mengairi sampai di wilayah-wilayah terjauh dari sebuah daerah yang disebut dengan istilah catchment area secara terencana. Nah, berarti ini terencana dari pusat pembangunan infrastruktur bendungan ini, tetapi bagaimana sinkron dengan daerah supaya ditermanfaatkan sebaik-baiknya. Bendungannya berbaya tinggi, saluran irigasi belum mencukupi. Karena ini bagaimana membangun bendungan yang berbiaya tinggi itu diikuti oleh kewenangan daerah yang terencana untuk membagi, mendistribusi air itu sampai di catchment area atau di layanan terjauh yang bisa dilakukan. Nah, pemerintah pusat membangun bendungan, pengairan belum tentu menjangkau irigasi sekunder karena ini kewenangan daerahnya. Sehingga kewenangan daerah sehingga tidak hanya engineering, diskusi kita Bapak Ibu sekalian, perlu koneksivitas kebijakan hingga daerah bahkan sampai petani penerimaan manfaat. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Menarik juga. Nah, berarti kalau dibuat lebih spesifik ke perencanaan, bukan sinkronisasi dengan implementasi. Perencanaan yang kuat di atas dokumen, kita semua sudah punya Bapak Ibu sekalian, harus diikuti efektivitas pada implementasi. Apa efektivitas implementasi ini? Substansial terjadi fragmentasi, sinkronisasi seringkali formalistik. Untuk itu otonomi daerah perlu menghilangkan atau mengurangi fragmentasi secara substansial ini, termasuk bagaimana pembangunan daerah yang tidak lepas dari pembangunan nasional. Tidak terjadi silo efek, tetapi terjadi sinkronisasi. Kira-kira ini Bapak Ibu sekalian, menariknya diskusi ini, dari sini nanti kita akan lihat strategi-strategi apa yang kira-kira bisa dilakukan. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai gambaran. Nah, kita secara dalam teori perencanaan itu memerlukan yang disebut dengan istilah evidence base. Perencanaan yang berbasis bukti. Nah, karena itu beban data yang tersedia ini misalnya tim kami menelusuri satu data Indonesia dari Bappenas misalnya. Ada sekian ribu indikator teridentifikasi. Ada sekian jumlah data prioritasnya semua wilayah Indonesia. Ada tahapan integrasi teknis secara berlangsung. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, antara data yang tersaji ini
harus diikuti dengan kapasitas analisis dan kelembagaan. Nah, kira-kira tuntutan perencanaan berbasis bukti dihadapkan realitas kapasitas analisis kelembagaan. Saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana kapasitas ini, analisis ini. Dalam hal perencanaan pembangunan Bapak Ibu sekalian, dikenal ada 5 tahapan analisis. Satu adalah problem structuring, menstrukturisasi masalah. Tentu dari kita partisipan yang lebih dari 500 ini Mbak Sin, hampir 600, setiap daerah berbeda masalahnya. Berarti terjadi problem structuring, perlu strukturisasi masalah tiap daerah. Kalau sudah terstruktur masalah setiap daerah, yang kedua perlu kapasitas analisis ini untuk melakukan prediction, untuk melakukan inti dari perencanaan, Mbak Sin, Bapak Ibu sekalian, adalah forecasting. Kira-kira forecast, diprediksi masalah yang terstruktur ini akan selesai kapan. Data yang sekian banyak ini kira-kira implementasinya akan berhasil kapan. Jadi dari problem structuring ke prediction, ke forecasting. Dari forecasting baru kita melakukan recommendation, atau dalam perencanaan Bapak Ibu sekalian disebut dengan istilah preskripsi. Preskripsi itu adalah implementasi yang memang dilakukan berdasarkan forecast, berdasarkan prediction yang telah dilakukan. Nah, yang keempat adalah monitoring, dan yang kelima evaluation. Berarti monitor, evaluasi untuk memastikan dampaknya. Nah, karena itu nanti saya jelaskan lebih detail Mbak Sin dan Ibu Bapak sekalian. Tidak hanya perlu sosialisasi. Kali ini karena kita discussion series ya, sehingga masih sosialisasi ide ini saya sampaikan. Tapi nanti dalam prakteknya Mbak Sin harus ada pendampingan. Nah, proses pendampingan inilah yang partisipan evidence base. Jadi evidence base harus memang berbasis bukti sesuai dengan masyarakatnya di daerah masing-masing. Dengan demikian akan terjadi analisis yang handal. Indikator yang sudah tersusun ini tidak menjadi beban administratif, tapi bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Dampaknya nanti tidak hanya output oriented, tapi juga outcome oriented. Berarti kalau disimpulkan ada 5 tadi Mbak Sin. Harus ada problem structuring, strukturisasi masalah yang bagus antara pusat dan daerah, kemudian ada forecasting, ada prediction, kapan kira-kira bisa diselesaikan, ada recommendation, ada prescription, bagaimana pelaksanaannya harus dilakukan, sampai monitoring dan evaluation sampai di outcome. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, menarik. Nah, kita bisa lihat lebih detail lagi. Nah, perlu keseimbangan antara political demand dan administrative needs. Setiap daerah Bapak Ibu sekalian punya keinginan politik, punya tuntutan politik. Antara daerah satu, daerah lain,
political demand-nya berbeda. Tetapi kalau sudah menyangkut sinkronisasi, maka perlu diimbangi dengan administrative needs, kebutuhan administrasi, mulai perencanaan sampai pelaksanaan sampai outcome. Ini adalah proses administrasi, proses manajerial. Silahkan political demand berkembang di masing-masing daerah, tuntutan politik berbeda. Intinya adalah for the people, from the people, and by the people. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi kalau sudah diputuskan dalam bentuk visi politik, harus diikuti dengan kebutuhan administrasi, kebutuhan manajerial. Kalau dalam perencanaan, Mbak Sinta, disebut technocratic planning. Keseimbangan antara perencanaan teknokratis dan perencanaan partisipatif. Ini adalah administrative needs. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita bisa mewujudkan keseimbangan ini. Nah, sehingga terjadi harmonisasi dokumen yang sejalan dengan dinamika politiknya. Akan terjadi RPJMD, RPJPD yang lebih dipengaruhi kepala daerah dan sinkron dengan kepentingan nasional. Daerah tetap mewujudkan kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sinkron dengan kepentingan pemerintah pusat. Kira-kira ini Bapak Ibu sekalian keseimbangan antara political demand dan administrative needs. Nah, ini Bapak Ibu sekalian salah satu contoh yang menarik. Nah, bahwa perlu adanya integrasi sistem. Diperlukan secara melembaga. Yang dimaksud institusional itu melembaga. Melembaga antara misalnya sistem informasi atau SIPD di daerah dengan Krisna perencanaan yang ada di pusat. Ini perlu integrasi data. Nah, tidak hanya pada saat integrasi teknis, tetapi juga menjadi budaya birokrasi. Kita merindukan bagaimana antara Bappenas, Kemendagri, daerah selalu terjadi kalau dalam istilah kolaborasi itu Mbak Sin, Bapak Ibu sekalian, dalam collaboration diistilahkan supaya bisa integrasi itu satu information sharing. Tukar-menukar informasi harus selalu terjadi. Setelah information sharing, lalu dilakukan coordination. Koordinasi. Jadi integrasi data itu bisa dilakukan dari information sharing, tukar-menukar informasi, kemudian koordinasi, lalu bisa diikuti kalau sampai implementasi adalah cooperation, kerjasama. Kerjasama apa yang harus dilakukan pusat, apa yang harus dilakukan daerah. Kalau dalam istilah ini Mbak Sin, multi-level government. Tapi intinya di multi-level government ini adalah intinya adalah cooperation. Kerjasamanya sampai di mana. Nanti kalau ini dari status multi-level, disconnect, hasilnya inilah yang disebut dengan istilah collaboration. Berarti kolaborasi itu problem solving, menyelesaikan masalah. Bagaimana bisa collaboration, bisa problem solving kalau ada cooperation, kerjasama. Bagaimana cooperation bisa kerjasama kalau ada
coordination. Bagaimana bisa koordinasi kalau terjadi sharing information? Jadi dari tukar menukar informasi ke koordinasi, ke kerjasama, sampai ke kolaborasi atau menyelesaikan masalah. Jadi intinya itu Bapak Ibu sekalian, menarik, mari kita punya semangat mengkaji bersama bagaimana integrasi antara kepentingan pusat dengan kepentingan daerah itu bisa terwujud. Ada tukar menukar informasi, information sharing, ada koordinasi secara berkelanjutan, ada kooperasi, kerjasama, dan ada kolaborasi atau memecahkan masalah. Kira-kira itu yang penting untuk kita kaji. Nah, kita menghadapi cycle seperti ini. Kalau melihat belum adanya integrasi, ini menyebabkan akan terjadi yang namanya fragmentation, ketimpangan wilayah. Ini sebagai gambaran antara barat mungkin dengan timur. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi cycle of inequality. Daerah maju kapasitasnya tinggi, daerah tertinggal kapasitasnya rendah. Karena itu kegagalan sinkronisasi bukan hanya masalah administrasi, bukan masalah maksudnya di sini masalah data, tetapi bisa memicu ketimpangan sosial ekonomi. Kalau memicu ketimpangan sosial ekonomi, kira-kira social system change yang tadi kita harapkan tidak bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat fenomena mengapa perlu integrasi data, kita mengurangi adanya fragmentasi ini, mengurangi adanya ketimpangan wilayah ini. Dengan berkurangnya ketimpangan wilayah, maka social system change, perubahan sistem sosial yang kita inginkan tadi dapat diwujudkan sebaik-baiknya. Nah, ada beberapa pergeseran yang saya kira Bapak Ibu sudah bisa memahami, gitu ya. Tadi perlu collaboration, saya jelaskan tadi. What is collaboration? Apa itu kolaborasi? Dari tukar menukar informasi ke koordinasi ke apa kooperasi atau kerjasama sampai kolaborasi atau menyelesaikan masalah. Berarti dengan adanya 4 tahap, tukar menukar informasi, koordinasi, kerjasama, kolaborasi, inilah komitmen implementasi. Inilah koordinasi lintas sektor. Inilah outcome oriented. Jadi kira-kira untuk ini membutuhkan sinkronisasi yang berkomitmen, kapasitas, komunikasi yang nyata dalam bentuk koordinasi berbasis pada tukar menukar informasi tadi, baru ditindaklanjuti kerjasama sampai pada menyelesaikan masalah atau kolaborasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 4, ada 3 strategi yang diperlukan untuk hal ini. Satu, kapasitas SDM. Nah, apa itu Smart ID, Mbak Sin ya, menginisiasi ini dalam rangka untuk improve the human resource development, untuk mengimprove kapasitas SDM-nya. Karena itu sosialisasi perlu ditindaklanjuti dengan mentoring. Kira-kira kalau misalnya dari daerah-daerah menginginkan tidak hanya sosialisasi tapi sampai mentoring, kira-kira siap ya Mbak Sin? Ya, kira-kira itu yang diperlukan.
adalah pendampingan khusus. Kalau Smart ID menawarkan, Smart ID juga harus siap. Nanti sudah menyarankan tindak lanjut monitoring, sudah menyarankan pendampingan khusus, ternyata Smart ID nggak siap misalnya. Ini perlu kita pikirkan bersama. Mungkin tidak hanya Smart ID, tetapi langkah nyatanya memang tidak cukup hanya sampai sosialisasi. Langkah nyatanya harus sampai pada pendampingan. Nah, kira-kira dengan demikian, maka goalnya adalah daerah mampu menyusun rencana berbasis outcome. Dampak perencanaan menjadi berbasis bukti. Pergeseran dari output ke outcome. Kira-kira strategi penguatan SDM ini orientasinya di sini, Mbak Sin dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian strategi kedua, pelembagaan koordinasi multi level. Jadi tadi sudah saya berikan pandangan Ibu Bapak sekalian, bisa kolaborasi setelah sharing informasi adalah koordinasi. Nah, koordinasi itu actionnya perlu forum ruktir struktural dari pendekatan ad hoc ke komunikasi permanen. Kalau bisa terjadwal antara pusat dan daerah, tidak hanya insidentil, tetapi secara terjadwal. Kalau bisa terjadi penyelarasan yang nyata antara pusat dan daerah, dialog kebijakan rutin dengan kementerian, dengan lembaga, dengan Bapeda. Kalau ini bisa dilakukan, misalnya beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden mengumpulkan semua kepala daerah, perlu ditindaklanjuti. Tidak hanya di level policy, perlu sampai level manajerial, level operasional juga memerlukan. Nah, orientasinya apa? Orientasinya Mbak Sin, Ibu Bapak sekalian, orientasinya adalah untuk penyelesaian masalah. Orientasinya problem solving. Tetapi sampai problem solving harus cooperation, harus kerjasama di antara pusat dan daerah sehingga visi nasional bisa diinterpretasikan sesuai dengan konteks lokal. Nah, kira-kira harapannya begitu, Bapak Ibu sekalian. Dan strategi yang ketiga adalah uang mengikuti kegiatan. Konsep aslinya ini Mbak Sin, Bapak Ibu sekalian, adalah money follow function. Konsep asli money follow function di era Presiden Jokowi dan tampaknya juga diikuti Presiden Prabowo adalah money follow program. Nah, perlu integrasi nyata antara dokumen perencanaan di tingkat daerah, perlu operasionalisasinya sampai di APBD atau di keuangan daerahnya juga. Nah, orientasinya menjadi evaluasi berbasis dampak. Tadi yang sudah saya sampaikan, hasil akhirnya diharapkan adalah efisiensi anggaran dan penghapusan program yang tidak berdampak. Nah, Bapak Ibu sekalian, money follow function ini secara konseptual, Mbak Sin, bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini menghadapi dua tekanan. Tekanan pertama adalah pressure increase outcome, tekanan untuk meningkatkan dampaknya. Ini tuntutan pada setiap daerah. Pressure to increase outcome. Tekanan untuk meningkatkan dampaknya. Nah, tapi Mbak Sin, Bapak Ibu sekalian,
pemerintah juga dihadapkan pressure to reduce cost, tekanan untuk mengurangi biaya. Jadi karena pressure to reduce cost, tekanan untuk mengurangi biaya, pressure to increase outcome, tekanan untuk meningkatkan outcome, maka diperlukan integrasi. Kira-kira pemahaman simpelnya begitu. Perlu integrasi, perlu inovasi, perlu kolaborasi untuk menghadapi dua tekanan ini. Pressure to increase outcome sama pressure to reduce cost. Nah, ini dengan tiga strategi ini mudah-mudahan ke depan kita bisa memperoleh pembangunan yang sinkron antara kepentingan pusat dan daerah, juga yang tidak kalah pentingnya adalah terjadi kolaborasi yang ideal. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu sekalian, maaf kami menyadari Bapak Ibu juga di tengah kesibukan. Mudah-mudahan menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia yang maju, Indonesia yang berdaulat, dan Indonesia yang berkelanjutan ini punya satu fiksi karena negara kesatuan tapi bisa beragam aksi. Dengan sinkronisasi tidak berarti keseragaman. Visi nasional adalah kompas, namun implementasinya adaptif terhadap kearifan lokal. Visi dan misi besar memerlukan desain operasional. Saatnya mengubah sinkronisasi dari dokumen yang telah tersusun menjadi kolaborasi aksi yang nyata. Kira-kira dari sini bisa menggeser dari reform menuju transform sebagaimana awal yang tadi telah saya sampaikan. Saya kira kurang lebih 40 menit saya menyampaikan Mbak Sin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Smart ASN ini. Saya akhiri sekian, mudah-mudahan manfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali pemaparan materi dari Prof. Bambang yang sangat fundamental dan juga komprehensif ya Bapak Ibu sahabat Smart ASN. Mungkin beberapa poin yang bisa kita highlight dari pemaparan beliau adalah antara lain ada 5 tahapan dari analisis perencanaan pembangunan tadi telah disampaikan oleh Prof. Bambang, problem structuring, kemudian juga forecasting atau prediction, melakukan prediction, kemudian recommendation, monitoring dan juga evaluation, kemudian juga ada sinkronisasi di sana antara political demand dan juga administrative needs, dan juga perlu adanya kolaborasi dengan 4 tahapan tukar-menukar informasi, koordinasi, kerjasama, kemudian terciptalah kolaborasi itu dan itulah yang disebut dengan komitmen implementasi, membutuhkan sebuah sinkronisasi yang berkomitmen seperti itu. Dan kemudian juga langkah nyata itu tidak hanya sampai pada sosialisasi ya Bapak Ibu, tetapi sampai dengan pendampingan seperti itu. Jadi seperti yang telah disampaikan juga di awal bahwa jangan sampai perencanaannya cepat tapi implementasinya lambat dan juga banyak masalah gitu. Think fast dan juga act slow. Kemudian harusnya yaitu perencanaannya cermat, matang, tetapi implementasinya juga tepat dan juga cepat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, diskusi pagi ini menegaskan satu hal. Tapi sebelumnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti yang ingin berdiskusi dan juga bertanya langsung dengan Prof. Bambang mengenai perencanaan pembangunan, kemudian sinkronisasi antara pusat dan juga daerah, perencanaan pembangunan pusat dan daerah, mungkin bisa ditahan dulu Bapak Ibu setelah beberapa pesan-pesan berikut ini. Jadi yang sering kita tahu kita perlu menegaskan satu hal Bapak Ibu, Indonesia itu tidak kekurangan regulasi. Indonesia juga tidak kekurangan dokumen perencanaan. Indonesia tidak kekurangan sistem digital Bapak Ibu. Yang sering kita kekurangan adalah ruang refleksi strategis yang tajam, ruang dialog, kebijakan yang berbasis bukti, ruang yang berani membedah akar persoalan bukan hanya dari gejalanya. Nah, dari kegelisahan inilah maka Smart ID menghadirkan Smart Governance
Governance Review, melahirkan Smart Governance Review yang bukan sekedar media publikasi, tetapi ia adalah platform analisis kebijakan yang menghubungkan riset dan juga praktek di birokrasinya, menerjemahkan kompleksitas tata kelola menjadi sebuah insight, dan juga mendorong kebijakan yang lebih terintegrasi serta berdampak secara nyata. Kami ingin menghadirkan ruang bagi ASN, bagi akademisi, untuk tidak hanya menjalankan sistem, tetapi juga memikirkan sistem. Bapak Ibu, sebelum kami secara resmi meluncurkan platform ini, izinkan kami mengajak Bapak Ibu menyaksikan terlebih dahulu gambaran singkat mengenai Smart Governance Review. Mari kita simak bersama video teaser berikut ini. Bagi operator, dipersilahkan. Keputusan publik sering harus diambil cepat, sementara pemahaman kebijakan tidak selalu tumbuh secepat itu. Kita memiliki banyak data, banyak laporan, dan banyak diskusi. Namun, tidak selalu ada ruang untuk membaca praktek, memahami konteks, dan melihat dampaknya secara utuh. Smart Governance Review hadir sebagai platform analisis kebijakan berbasis praktek di Indonesia. Kami menjembatani riset, pengalaman implementasi, dan refleksi kebijakan agar pengetahuan tidak berhenti di laporan tetapi menjadi dasar berpikir. SGR merupakan bagian dari ekosistem penguatan kapasitas governance yang dikembangkan oleh Smart ID. Melalui kolaborasi dengan akademisi, birokrat, dan praktisi dari berbagai wilayah, SGR menyusun pengetahuan dari pengalaman nyata kebijakan. Bukan hanya membahas isu, tetapi membaca bagaimana kebijakan dijalankan, apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Seluruh analisis dipublikasikan melalui platform digital kami di sgr.smartid.co.id. Berisi tulisan reflektif, studi praktek, dan pembacaan lintas sektor yang membantu memahami kebijakan secara lebih jernih dan sistematik. Melalui skema berlangganan, Anda mendapatkan akses penuh ke konten premium dan insight strategis yang dapat digunakan dalam perencanaan, perumusan, maupun evaluasi kebijakan. SGR tidak hanya menambah informasi, tetapi membantu melihat pola, resiko, dan konsekuensi dari setiap keputusan publik. SGR bukan sekadar platform publikasi. Ini adalah ruang berpikir bagi mereka yang bekerja di ranah kebijakan dan tata kelola. Tempat memahami praktek sebelum mengambil keputusan. Terima kasih Bapak Ibu. Maka pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kami resmi meluncurkan Smart Governance Review. Semoga Smart Governance Review menjadi bagian dari penguatan governance intelligence nasional dan menjadi referensi strategis bagi aparatur negara di Indonesia. Bapak Ibu, dari kami dan kami juga merasa sangat terhormat karena narasumber kita dari hari ini yaitu Prof. Bambang Supriyono bukan hanya hadir sebagai pembicara dalam SDS spesial ini, tetapi juga merupakan penulis dan juga kontributor di Smart Governance Review itu sendiri, Bapak Ibu. Tulisan beliau mengenai tema sinkronisasi perencanaan pembangunan ini, Bapak Ibu bisa baca secara lengkap dan lebih mendalam di dalam platform kita nantinya. Dan juga artinya diskusi hari ini memang bukan hanya berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pengetahuan yang terus berusaha kami bangun. Bapak Ibu, kami ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebelum kita melakukan tanya jawab. Ternyata ini di sini Prof. Bambang sudah banyak sekali yang antri untuk mengangkat tangan seperti itu, Prof. Bambang. Tapi mohon ditahan sebentar Bapak Ibu, ada sedikit pesan dan pesan-pesan yang perlu kami sampaikan. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk melakukan share screen. Jadi Bapak Ibu bisa nanti diakses sgr.smartid.co.id, platform terbaru kami. Akan kami coba buka juga di layar. Sebentar Bapak Ibu. Kami coba buka juga di layar. Nah, berikut kami coba buka. Nah, seperti ini platform kami Bapak Ibu, SGR. Nah, ketika wawasan bertemu keputusan Anda berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengakses artikel-artikel, kajian-kajian dengan berbagai judul yang menarik juga, termasuk nantinya ada artikel dari Prof. Bambang juga di sini. Di sini tersedia berbagai macam artikel, termasuk salah satu judulnya seperti Kompas Digital Korea Selatan, bagaimana tata kelola dan kualitas data memandu implementasi digital platform governance. Di situ Bapak Ibu bisa
artikel itu mengulas mengenai SPBE seperti itu ya yang ada di Korea Selatan. Kemudian ada juga sebuah judul yang cukup menggigit, melebihi beton dan aspal, mengukur dampak sosial ekonomi dari pembangunan infrastruktur. Nah, Bapak Ibu, di platform ini Bapak Ibu bisa membaca artikel-artikel kajian-kajian menarik yang nantinya harapannya bisa menjadi sebuah rekomendasi kebijakan, sebuah ruang berpikir gitu bagi Bapak Ibu untuk nantinya membuat keputusan. Nah, Bapak Ibu untuk subscribe nanti Bapak Ibu bisa menekan tombol subscribe dan di sini kita ada beberapa paket subscription dan juga sesuai dengan yang disampaikan oleh tim kami di kolom chat, kami memiliki eh, voucher-voucher khusus seperti itu ya Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Salah satunya adalah voucher spesial kelas online juga 10% yang bisa dicek di kolom chat. Kemudian juga Bapak Ibu jangan lupa untuk bergabung di grup WA grup community gitu ya, WA grup komunitas dari SGR yang sudah dibagikan di kolom chat. Nah, untuk eh, ini Bapak Ibu, kami juga mohon Bapak Ibu untuk mengakses eh, SGR ya, mengakses website kami. Kemudian Bapak Ibu, nah ini tampilannya seperti tadi. Kemudian Bapak Ibu nanti mohon apabila muncul di layarnya survei kepuasan website, mohon untuk Bapak Ibu khususnya 600 Bapak Ibu lebih ini apabila mengakses nanti ada muncul survei kepuasan website, tolong nanti diisi juga Bapak Ibu dan itu akan sangat tentunya membantu kami dalam membangun platform kami menjadi lebih baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kami memohon bantuan Bapak Ibu ketika sudah mengakses tadi website kami, Bapak Ibu bisa scan barcode di depan ini s.id survei SGR. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan muncul tampilan seperti yang di kanan ini. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk Bapak Ibu membantu mengisi survei dari survei platform Smart Governance Review. Nah, Bapak Ibu, informasi yang sangat pentingnya lagi adalah yang jangan sampai ketinggalan adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan voucher gratis 0 rupiah layanan SGR selama 1 minggu dengan cara mengisi survei kepuasan tadi Bapak Ibu yang ada di barcode yang tertera di flyer ini dan juga dibantu share oleh teman-teman tim di kolom chat. Jadi langkah pertama tentunya Bapak Ibu mengakses sgr.smartid.co.id. Bapak Ibu coba menggulir, membuka satu persatu artikelnya, membaca. Nah, Bapak Ibu untuk membaca tentunya Bapak Ibu harus melakukan subscription dan kami menghadirkan voucher 0 rupiah apabila Bapak Ibu ingin membaca selama 1 minggu. Kami memberikan akses sepuasnya untuk membaca artikel kami dalam 1 minggu dengan cara Bapak Ibu mengisi survei kepuasan website kami dan juga yang kedua perlu bergabung dalam WhatsApp komunitas SJR kami. Nah, kirim buktinya kepada CP yang tertera yaitu Mbak Tasya ya. Di sini di CP di flyernya sudah ada nomor dari CP yang harus dihubungi Bapak Ibu untuk nanti mengirimkan bukti telah mengakses website kami dan juga telah bergabung dalam WhatsApp komunitas kami. Nah, jangan lupa kuota voucher gratis ini sangat terbatas Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin mengakses artikel-artikel kita secara gratis sepuasnya dalam 1 minggu, bisa melakukan langkah-langkah tersebut. Baik, begitu Bapak Ibu. Kemudian juga tidak kalah penting adalah voucher dari teman-teman, dari rekan-rekan yang sudah di-share di kolom chat, seperti voucher dalam 1 bulan ya, voucher 50% 1 bulan, 3 bulan, dan juga 6 bulan, yaitu SGR 5 bulan bisa dibuka untuk gambar dan juga flyer vouchernya Bapak Ibu di kolom chat SGR 1 bulan, SGR 3 bulan dan SGR 6 bulan. Ini penawaran yang sangat menarik karena spesial launching Bapak Ibu. Kode vouchernya nanti bisa digunakan di website kami seperti yang tadi Bapak Ibu setelah membuka mengakses Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman pemilihan eh, penawaran berlangganan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun. Bapak Ibu bisa menggunakan vouchernya yang tadinya 99.000 tinggal setengah harga, 279 juga tinggal setengah harga. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu bisa langsung mengakses sgr.smartid.co.id dan juga memasukkan kode vouchernya. Baik, Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan momentum launching Smart Governance Review, kini kita masuk ke sesi yang tidak kalah penting dan juga yang dari tadi sudah dinantikan oleh Bapak Ibu, yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab bersama Prof. Bambang. Kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, menyampaikan refleksi mungkin, atau mungkin berbagi pengalaman gitu ya, praktik bagaimana sinkronisasi di instansi masing-masing, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa Bapak Ibu jika bertanya, kita akan mendahulukan Bapak Ibu yang sudah raise hand, yang ingin menyalakan mikrofonnya, seperti itu Prof. Bambang, ingin berdiskusi bersama Prof. Bambang dan bersama kita di sini. Mungkin di sini
Bapak Ibu, seperti yang kita tunggu-tunggu, kita tidak perlu menunggu lama-lama. Mungkin akan saya tunjuk ya, Prof Bambang. Ini mungkin langsung satu pertanyaan, satu jawaban, atau kita himpun terlebih dahulu, Prof. Kita himpun aja, Mbak. Oke, kita himpun terlebih dahulu. Baik, Profesor. Nah, Mungkin Bapak kita, Ibu semua juga di tengah kesibukan. betul, betul, Prof. Baik, Prof. Kita mungkin akan himpun pertanyaannya terlebih dahulu. Mungkin ini pertama yang sudah dari tadi mengantri mengangkat tangan, ada Bapak Nurparta. Iya, Bapak, Bapak Nurparta bersama kami. Hadir. Iya, siap Bapak. Mungkin Bapak Nurparta bisa menyalakan mikrofon dan juga mulai bertanya, menyampaikan Yes. pertanyaannya secara langsung kepada narasumber kami. Pada Bapak Nurparta dipersilahkan. Terima kasih Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Profesor Pak Bambang Supriyono. Ini alhamdulillah Selamat materi pagi, Pak. ya materi hari ini luar biasa Pak menurut saya Pak. Ini kayaknya mencerminkan Indonesia sekali pada hari ini Pak. Cuma tadi izin ada pembahasan Bapak yang terakhir tadi tentang Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 ya Pak ya. Nah, jadi izin secara pribadi saya ingin menanyakan, apakah terutama untuk Profesor nih, apakah yakin Pak Indonesia ini akan tetap menuju Indonesia Emas Pak? Sementara mohon izin, mohon maaf juga nih, Kepala Bappenasnya sendiri pernah berargumen, salah satunya adalah MBG itu lebih penting daripada lapangan pekerjaan. Itu yang pertama. Sementara itu juga bagi pemerintah, sekarang ini kan kita lihat lebih banyak menyatakan itu MBG itu lebih penting dari pendidikan lah. Ini baru satu hal nih Pak, MBG-nya. Belum KDMP-nya, belum lain-lain. Tapi kita dia berfokus ke satu saja Pak. Jadi bagaimana nih Pak menurut Bapak Pak? Sementara di tingkat pusat itu ah terhitungnya memaksakan tanpa melihat, tanpa mendengar apa yang terjadi di daerah. Sementara ini yang satu kasus MBG ini, ribuan kasus mungkin kita sudah ketahui bersama nih Pak, dari mulai keracunan, dari mulai masalah anggarannya, apalagi yang terbaru dari Kementerian Agama lagi, ini zakat akan digunakan juga untuk MBG. Nah, apakah ini yakin kita akan tetap menuju Indonesia Emas Pak 2045 Pak? Terima kasih Pak, barangkali seperti itu Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, menarik sekali Prof Bambang. Tapi baik, sebelum kita Eh, eh, menjawab nanti Pak Sampai, Bambang untuk bisa sampai Pak menyampaikan Sukijan jawaban. senyum, Pak Sukijan. Oh, iya, Prof. Baik, mungkin tanpa Baik, berlama-lama Bapak. juga kita mempersilahkan Pak Sukijan ya untuk menyampaikan pertanyaannya karena dari tadi juga sudah raise hand seperti itu. Untuk Pak Sukijan dipersilahkan waktu dan tempat. Monggo Pak Kaban. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, mohon izin Pak Prof. Pak Bambang Supriyono MS. Mohon izin. Nampaknya luar biasa yang ditanyakan tadi itu masalah MBG ya. Jadi kalau saya tuh cuman izin mengikuti aja Pak dengan adanya MBG. Tapi ya saya rasa pun lebih bagus dan lebih luar biasa lah dengan adanya MBG. Karena itu salah satu apa namanya proses proses untuk perkembangan saya rasakan seperti itu Pak Prof. Jadi mohon izin Pak Prof, kemungkinan Pak Prof sehat ya sama Mbak Sintanya. Alhamdulillah. Sehat Bapak. Nggih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sukses selalu lah ya kawan dan Pak Prof dengan Mbak Sinta juga. Mohon izin. Jadi saya rasa eh, menambahkan dari MBG ya saya pun mengikuti aja perkembangan tadi. Alhamdulillah juga perkembangan Pak Prof. Pak Bang cuman kalau di sini eh, dengan apa namanya perkembangan suatu wilayah, suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain gitu saya rasa Pak, Pak Profesor seperti itu. Di yang halo. Ya, Oh silakan iya, Bapak. siap. Masalahnya di sini
eh, agak suaranya hilang timbul, Pak. Profesor Ya. Bambang Supriyono. Mohon Oh izin, gitu Pak. ya. Minta. Iya, mohon izin. Jadi, saya rasa cuman di sini saya sedikit bertanya aja. Saya rasa nanti ada rekan-rekan juga yang mau bertanya lebih mendalam gitu kan. Nah, jadi mungkin yang saya tanyakan di sini masalah IT, IT pengembangan wawasan di strategi di apa namanya di IT sendiri ya, Pak Profesor. Dalam IT sendiri itu saya rasa ada all apa tuh ya di WA itu. Apakah itu bisa meyakinkan atau tidak kan seperti itu, Profesor Bambang Supriyono dan Mbak Sinta. Baik, itu aja yang saya tanyakan Mbak Sinta dan Pak Profesor Dr. Bambang Supriyono MS. Terima kasih. Baik, luar biasa Bapak Sukijan. Mungkin ini mohon izinkan saya untuk sedikit mengulas pertanyaannya, Bapak. Mohon izin. Ini tadi berkaitan dengan tantangan di IT ya, Bapak Sukijan. Apakah benar demikian ya, Bapak? Ya, ya. Ya, baik. Oke. Baik, mungkin di sini juga ada satu lagi yang raise hand begitu, Prof. Bambang. Oke, ada dua ternyata, Prof. Bambang. Bagaimana ini, Prof. Bambang? Kita Sampai empat, sampai empat. Oke, sampai empat, Prof. Bambang. Baik. Baik, Bapak Dedi, apakah bersama kami? Ya, baik. Bapak Dedi, Ya, mungkin waktu dan mohon tempat izin, kami persilakan. Ya. suaranya kedengaran Mbak Tunta? Dengar, dengar. Sangat Ya, jelas, Bapak. ya, mohon izin Prof, apa Ye, kabar? ya. Dari mantan bimbingan Prof. Iya, Pak Deddy. Assalamualaikum. Saya Ya, masih ingat izin ini 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 seperti alumni kita gitu. dari perencana Kabupaten Gianyar. Gianyar Prof, dari Bali. Iya. Izin Prof, sekedar diskusi dan sharing juga. Eh, Salah satu topik yang tadi banyak topik yang disampaikan oleh Prof terkait tentang adanya beberapa pendekatan Prof, bahwa yang menjadi salah satu bahan yang menarik, yang menjadi salah satu sharing kami di Bapeda Kabupaten Gianyar, yaitu adanya pendekatan politis Prof, yang tentunya di mana-mana ini menjadi salah satu pendekatan di perencanaan yang sangat mempengaruhi, yang menjadi pengaruh utama tentunya dalam penentuan keputusan perencanaan bahkan nanti di penganggaran gitu Prof. Izin sharing bahwa kami dulu terkadang banyak sekali kasus seperti adanya tentunya adanya eh, pendekatan politis seperti pokir dalam DPR yang eh, di tahun-tahun sebelumnya itu kadang-kadang munculnya di tahap-tahap setelah proses perencanaan, Prof. Tetapi dalam prakteknya sekarang bahwa penyampaian pokir ini itu sudah terekam dalam SIPD dan sudah terekam juga dalam MCFP KPK juga, Prof. Nah, tentunya banyak di daerah sudah masuk ke dalam MCP KPK ini dalam proses tahap perencanaan, ini menjadi lebih tertib, begitu, Prof. Jadi tahun ini bahwa kami sudah memasukkan tahap sosialisasi pokir dan Bapak Ibu Dewan kami juga sekarang lebih tertib karena sudah terekod oleh SIPD dan MCP tersebut ini, Dok. Eh, Mungkin menjadi salah satu pertimbangan, salah satu rujukan bahwa adanya tahap pengawasan dengan namanya KPK ini menjadi salah satu kekuatan, bahkan dalam perencanaan-perencanaan kita menjadi sekarang lebih tertib, begitu, Bro. Dan salah satu bahasan lagi yang disampaikan oleh Prof tentang adanya kesatuan data, Prof. Bahwa ada bahwa adanya sekarang satu data Indonesia, bahwa adanya kebutuhan data yang dibebankan oleh pemerintah pusat, bahwa oleh Bappenas, kebutuhan data terkadang berapa banyak data yang tidak bisa kami penuhi. Sedangkan itu tidak semua digunakan dalam proses perencanaan terkadang. Dan bahkan kadang-kadang data yang bersumber dari satu instansi itu bisa terdapat perbedaan data, sehingga
acuan kami dalam menentukan perencanaan terhadap beberapa perbedaan data ini menjadi tidak valid gitu loh. Bagaimana strateginya dalam pemenuhan evidence based plan terhadap kemungkinan ketidakvaliditasan data ini. Mungkin demikian Prof yang dapat kami diskusikan. Terima kasih Prof. Waktu kami kembalikan Mbak Pak Sinta. Dedi. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi atas pertanyaannya. Menarik sekali juga mengenai strategi melakukan perencanaan melalui evidence base seperti itu ya. Kemudian juga yang terakhir mungkin sesuai arahan Prof. Bambang juga ada 4 penanya. Yang terakhir ada Bapak Arif. Dipersilakan Bapak Arif untuk menyalakan mikrofon. Pak Arif nih luar biasa nih Pak. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon izin, Prof. Mungkin nggak jauh-jauh sampai ke sistem integrasi sampai ke pusat ini, Prof. Langsung di daerah aja dan UPD yang bersangkutan. Jadi tahun-tahun ini kan juga masing-masing OPD juga sudah mulai menyusun RPJMD. Kemudian RPJMD nanti kan di masing-masing OPD juga akan menyiapkan renstra-nya kan. Jadi yang menjadi pertanyaan dan juga mungkin perlu menjadi perhatian, kita dalam undang-undang kan mengenal adanya urusan pemerintahan wajib nih, Prof. nih. Jadi jadi di situ kan mungkin ada pendidikan, ada kesehatan, ada PUPR dan 3 lain yang lainnya. Bagaimana supaya misalnya dalam penyusunan perencanaan pembangunan ini masing-masing sektor atau bidang tersebut itu bisa proporsional gitu, Prof. Maksudnya di sini. Jadi seolah-olah kalau di daerah apalagi kalau sudah masuk ke OPD, jadi ada seakan itu ego sektoral, mungkin yang outcome yang cepat kelihatan, wah ini loh bentuknya seperti ini ya, wah anggarannya dibesar-besarkan kan. Sementara yang outcome-nya itu kurang butuh waktu mungkin kan. Ala ini nggak penting ini. Kalau udah kejadian kan outcome-nya yang negatif baru disalah-salahkan. Nah ini kok kegiatan program atau kegiatan kok nggak jalan, padahal nggak didukung SDM yang memadai kan dalam hari ini. Tentunya dalam penyusunan perencanaan kan kita juga di situ ada SWOT-nya, kemudian ada manajemen resikonya kan juga sudah kita uraikan di situ. Namun kadang ya bukan kadang atau sering atau kadang ya pimpinan ya kembalinya itu tadi kan, kalau dianggap ini tidak penting ya tidak pentingnya bagi siapa nggak tahu kan, akhirnya ya seperti dianaktirikan kan. Kenapa tidak ada ketentuan atau aturan yang menetapkan istilahnya porsi minimal bagi masing-masing sektor tersebut gitu. Jadi kan kalau sudah ada ditetapkan porsi minimal misalnya dari SDM atau anggaran yang ada kan, dari pelaksananya sendiri, operasionalnya sendiri kan udah bisa bayangan, oh SDM atau anggaran kita segini, kita mau ngapain saja kan ke depannya. Mungkin demikian, Prof. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri dengan adanya anak tiri Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Arif. Mungkin kepada Prof. Bambang, pripun Prof, apakah sudah siap mungkin langsung menjawab keempat pertanyaan tersebut? Ya, insya Allah. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Forum dan tempat kami persilakan kepada Prof. Bambang untuk menjawab 4 pertanyaan dari Pak Nurparta, Pak Sukijan, Pak Dedi, dan juga Pak Arif. Kepada Prof. Bambang kami. Pak Kaban, Pak Sukijan, suara saya masih terdengar sayup-sayup.
Hadir Bapak, masih terdengar. Sangat baik sekali, Jelas. Pak. Jelas, alhamdulillah jelas, Pak. Terima kasih atas pandangan-pandangannya dari Pak Nur Parta, dari Pak Sukijan, dari Pak Dedi, Pak Arief. Tentu Bapak Ibu sekalian, saya tidak bermaksud memberikan prescription atau resep, tetapi ini lebih merupakan sharing discuss. Jadi begitu Smart ID mengajak berpikir kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ya tajam sekali. Jadi dari Pak Nur Parta ini. Bapak, Pak Pak, Nur Pak Nur dari Natuna kok tapi seperti nama Sunda ya Bapak? saya aslinya Jakarta, Pak. Oh, sakitnya Kebetulan Jakarta. tugas di Natuna, Pak. Ya, Ya, baik. Pak. Nah, menarik. Sebetulnya ini berkaitan dengan pertanyaannya Pak Arief. Menyangkut urusan pemerintahan. Jadi secara konseptual Pak Nur, semua urusan itu didaerahkan, kecuali 5 urusan. Urusan luar negeri, urusan agama, urusan peradilan, urusan keuangan, urusan pertahanan keamanan. Selebihnya didaerahkan, termasuk urusan pangan. Tetapi untuk kepentingan nasional sebetulnya merespons dari bahwa kondisi masyarakat Indonesia diantaranya belum memenuhi kriteria sehat menurut United Nations, termasuk ada stunting. Nah, sehingga kalau dipandang urusan itu bisa bersifat lintas daerah, maka bisa ditangani pusat. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Pak Nurparta, dalam hal menangani urusan itu ada 2 tekanan. Pressure to reduce outcome. Jadi tekanan agar MBG itu berdampak pada kesehatan, berdampak pada menangani stunting. Tetapi juga mendapat tekanan pressure to reduce cost. Tekanan untuk menghemat ya kelihatannya. Yang kedua ini yang beliau belum melihat kenyataan tidak sesuai harapan. Nah, sehingga sampai pada pertanyaan berikutnya agak nakal-nakal dikit nih. Apa yakin Pak Bambang nanti akan terwujud Indonesia emas? Nah, pertanyaan agak nakal, tapi sudah sejak awal saya sampaikan saya tidak memberi resep. Konteks ini harus bisa seimbang manakala Pak Nurmata, Bapak Nurparta, kemauan politik itu diimbangi oleh kebutuhan administrasi yang handal. Jadi bagian ya perlu dicatat Mbak Sinta, bagian yang disampaikan Pak Nurparta ini intinya adalah menyoroti keseimbangan antara kemauan politik dengan praktek administrasi di lapangan, praktek manajerial di lapangan. Nah, saya tidak menjawab mengenai yakin dan tidaknya, tapi akan terwujud Indonesia emas kira-kira kalau keseimbangan antara kemauan politik itu diikuti oleh manajerial yang baik. Nah, ada memang beberapa negara yang telah menerapkan program makan bergizi ini, tapi istilah di berbagai negara Pak Nurpata biasanya nggak ada gratisnya. Jadi ya makanan bergizi oleh negara. Jadi didistribusikan kalau problemnya stunting adalah diberi susu khusus nutrisi untuk membuat tinggi badan. Sampai misalnya di Timor Leste pun
ada program ini. Tetapi memang dalam hal kalau melihat berita-berita yang kita ikuti, memang persoalan manajerial yang masih perlu dibenahi. Saya kira saya hanya bisa menjelaskan sampai di situ, Pak Nurparta. Mudah-mudahan nanti akan terwujud harapan mulia Indonesia yang berdaulat, yang maju dan berkelanjutan. Nah, menarik dari pertanyaan Pak Sukijan. Pak Sukijan, di dalam ilmu kita itu begini Pak Sukijan. Antara IT dengan praktek regulasi. Jadi mestinya regulations itu sebanding dengan digital. Atau administrative of regulation seimbang dengan administrative of digitalism. Tapi yang terjadi di globalisasi ini Pak Sukijan, teknologi informasi itu mendahului regulasi. Jadi kalau di Kalbar, pemerintah daerah mengatur pajak restoran, sudah muncul GoFood. Pemerintah daerah mengatur mengenai pajak hotel, sudah muncul homestay. Pemerintah daerah mengatur mengenai angkutan, sudah muncul Grab. Jadi bagaimana digital ini selalu lebih maju dari regulasinya. Nah, untuk itu tidak mau seperti ungkapannya Mbak Sinta tadi, strategi pertama untuk SDM, Pak Sukijan. SDM mau tidak mau harus ditingkatkan. Jadi saya sendiri itu Pak Sukijan dari Pak Kaban, untuk urusan digital saya kalah dengan Sinta ini. Tapi saya harus mengikuti karena regulasi ini harus seimbang dengan digitalisasi. Kalau Pak Kaban mengikuti petunjuk-petunjuknya tadi, Mbak Sinta dalam launching tadi kan semua digital itu. Tapi harus ikuti itu. Nah, jadi karena dalam prakteknya itu tidak sulit, Pak Kaban. Saya tanya Pak Kaban, lebih gusar HP-nya ketinggalan atau istrinya ketinggalan? Tolong mic-nya dinyalakan, Pak Gizan. Iya, Lebih gusar HP-nya tertinggal atau istrinya tertinggal? HP Pak, HP-nya tertinggal, Pak. HP Pak. Itu yang menunjukkan bahwa digital ini tidak bisa dihindari. Nah, soalnya kenapa? Mau beli sesuatu HP, mau kontak Sinta Dureti HP, mau apa itu check-in HP dan sebagainya. Jadi mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Nah, saran saya atas pandangan Pak Sukijan bahwa regulations, administrative regulation harus diimbangi dengan administrative digitalization. Regulasi harus diimbangi digitalisasi. Cuma yang berkembang sekarang Pak Sukijan, istilahnya digital inklusi. Digital inklusi itu digital sesuai kebutuhan. Saya kira kalau Bapak sampai di rumah ya HP ditaruhlah. Karena sesuai kebutuhan. Seringkali Mbak Sin makan bersama keluarga, bapaknya pegang HP, ibunya pegang HP, anaknya pegang HP, sehingga HP-nya tidak inklusi. Nah, saya agak khawatir kalau Pak Kaban ini juga terlalu sering pegang HP sehingga meninggalkan istri dan keluarganya. Jadi ini yang perlu dihindari karena prakteknya yang berkembang di Jepang, Korea sekarang tidak lagi 4.0, tidak lagi 4.0,
tetapi 5.0 adalah digital inclusion. Maksudnya 5.0 itu silahkan digital tapi sesuai kebutuhan. Nah, saya kalau sudah sampai di rumah usaha mengurangi HP. Tapi ya tergoda aja Pak Kaban, tergoda aja untuk selalu pegang HP. Saya juga khawatir ini di depannya Sinta ini sedang pegang HP. Jadi ini kira-kira yang perlu keseimbangan itu. Nah, Pak Dedi dari Gianyar menarik. Nah, memang kebijakan one date, kebijakan satu data, sekarang sudah mulai berhasil di kependudukan. Nah, dulu zamannya Pak Sukijani itu sekolah, dulu bisa punya KTP di mana-mana. Bisa punya KTP di Kalbar, bisa punya KTP Di di Jawa. ya di Jawa karena sekolahnya di Jawa. Nah, sekarang alhamdulillah kebijakannya sudah satu data. Tapi begini, dalam penyelenggaraan pemerintahan itu Pak Dedi, politik dan administrasi atau manajerial itu harus seimbang. Politik disebut tadi saya tulis political demand, tuntutan politik. Mengapa tuntutan politik? Karena dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Karena itu DPRD, kepala daerah dipilih. Dipilih itu supaya mewakili rakyat. Ya memang kadang-kadang ya masih ada Pak Sukijan tidak mewakili rakyat tapi mewakili partai. Tapi idealnya adalah for the people, from the people, and by the people. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, saya senang di Kabupaten Gianyar ini bahwa tuntutan politik itu, political demand itu, sudah diimbangi kebutuhan administrasi. Sudah diimbangi administrative need. Sehingga pernyataan Pak Dedi tadi sekarang anggota Dewan lebih tertib terhadap pemenuhan regulasi. Ini ke depan itu keseimbangan itu. Mengapa Pak Dedi keseimbangan itu penting? Dalam sejarah perkembangan negara dan bangsa itu, bangsa ini selalu belum seimbang. Di Orde Baru kuat administrasinya, tapi kurang demokrasinya. Berarti adalah strong administration, less democracy. Di awal reformasi kuat sekali politisnya, tetapi less administration. Politiknya kuat, tidak diimbangi manajerial yang kuat. Karena itu perubahan undang-undang dari 2299 ke 32 2004 ke 23 tahun 2014 itu misinya menyeimbangkan antara tuntutan politik dan manajerial ini. Nah, mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, kalau itu yang didukung untuk menguatkan manajerial itu ada kesatuan data, itu yang luar biasa. Memang sampai sekarang one date itu prakteknya belum. Bahkan kadang-kadang dari BPS yang mestinya data paling kita percaya antara realitasnya berbeda. Nah, apa yang dilakukan menyikapi ini Pak Dedi? Nanti mohon agak bekerja keras. Data yang Bapak gunakan itu kan dokumen. Kalau berbasis dokumen ternyata validitasnya diragukan, maka silahkan cross-check dengan observasi. Observasi tentu di daerahnya masing-masing Bapak bisa melakukan. Kalau sampai observasi tetap masih melakukan, mungkin memang perlu adanya interview atau wawancara terbatas.
Jadi itu mensiasati supaya kalau bisa ada kesatuan data. Nah, yang saya gambarkan tadi Mbak Sin, hanya sampai SIPD harus sinkron dengan Krishna. SIPD dengan Krishna belum tentu sinkron. Kalau belum tentu sinkron, cek di daerah dengan observasi. Cek kalau memang observasi belum bisa dipenuhi, maka bisa dengan apa itu interview terbatas. Ini langkah yang bisa dilakukan. Terakhir dari Pak Arief, menarik Pak Arief. Nah, Pak Arief masih bersama kita ya. Masih Iya, Pak Pak. Arief. Ya. Nih, Pak Arief, nah menarik Pak Arief. Di setiap daerah punya OPD. OPD itu punya 5 karakteristik Pak Arief. Pertama adalah asisten. Ketika disebut sekretariat daerah, maka OPD ini adalah menyediakan data. Esensi sekretariat adalah menyediakan data. Sekretariat daerah dipimpin oleh asisten menyediakan data. Kalau disebut dinas, Pak Arief, kalau disebut dinas itu direct services, layanan langsung. Karena itu kalau Pak Arief meneliti SOTK, dinas berfungsi sebagai unsur pelaksana. Unsur pelaksana itu Pak Arief dari bahasa operating core. Operating core itu melayani langsung. Tapi kalau sekretariat di bahasa OTK-nya Pak Arief, sekretariat itu unsur pembantu. Dari support staff bahasa aslinya. Berarti fungsi sekretariat itu menyediakan data. Lain lagi dengan fungsi badan Pak Arief. Kalau badan seperti Pak Sukijan ini di BKPSDM badan. Board, badan itu fungsinya membuat standarisasi. Kalau badan perencanaan, standarisasi perencanaan. Badan SDM, standarisasi rekrutmen, standarisasi seleksi, standarisasi promosi, dan seterusnya. Nah, ada lagi Pak Arief, kantor. Misalnya Pak Arief, kantor kecamatan. Kantor itu layanan langsung yang bersifat kewilayahan. Jadi kantor itu pelayanan langsung yang bersifat kewilayahan. Misalnya kecamatan, kantor perpustakaan, melayani langsung tapi skalanya lebih kecil dari dinas. Apa yang ingin saya katakan Pak Arief? Nanti kalau membuat RPJMD masing-masing OPD, mohon dicek sesuai dengan OTK masing-masing OPD ini. Jadi sesuaikan dengan OTK masing-masing OPD. Sebagai contoh, Pak Arief bekerja di OPD apa? di kecamatan. Kecamatan. Berarti Pak Arief adalah kantor kecamatan. Yang dimaksud kantor kecamatan, direct services, layanan langsung di kecamatan itu. Berbeda dengan Bapeda. Bapeda membuat standarisasi perencanaan. Tapi kalau kecamatan adalah layanan langsung di wilayahnya. Tetapi keberadaan kecamatan adalah membantu OPD-OPD lain yang melayani di kecamatan itu. Karena itu bagaimana koordinasi dengan dinas pendidikan, koordinasi dengan dinas kesehatan. Tapi inti dari kecamatan
adalah pada servicesnya di wilayah itu. Saya kira nanti kalau Pak Arief survei kepuasan masyarakat, itu juga kepuasan masyarakat bagaimana dengan Pak Arief melayani. Tapi kalau lihat profilnya Pak Arief yang sabar, saya kira masyarakatnya pasti senang itu. Jadi ini inti dari kantor itu adalah direct services. Kira-kira saran saya Pak Arief nanti kalau melihat membuat RPJMD sesuaikan dengan OTK yang ada. Andai kata Pak Arief di Malang, saya ajari masing-masing fungsi tadi secara teoritis, tapi tidak perlu, tidak perlu. Nah, saya kira itu Mbak Sin, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah cukup waktu. Sekarang sudah sampai jam 11. Kalau memang masih ada ya satu dua pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, diakhiri juga tidak apa-apa. Karena saya lihat Pak Sukijan ini kok kelihatannya pengen meninggalkan tempat. Enggak Pak. Saya selalu setia sama Profesor Dr. Pak Bambang Priyono MS loh. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat ya Pak sama Mbak Sinta. Allah, ya. Ini semata-mata khairunas anfa'uhum linas Pak Sukijan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof. Bambang atas Izin Mbak Sinta. Saya belum Oke, ucapkan baik. terima kasih sama Mbak Bambang tadi itu atas Oke, baik, penjelasannya luar dipersilakan. biasa itu. Saya alhamdulillah lah saya terima dengan baik dan Pak Arif ya Pak yang pakai kopiah Ustadz gitu. Mohon maaf Pak Arif Pak. Itu pun masalah RPJMD, RPJMP kan. Alhamdulillah saya pun selalu ya sedikit mengikuti juga seperti itu Pak. Kami di Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang Pak. Profesor Doktor. Lahir saya di Kudus, Jawa Tengah. Izin itu aja Pak Bambang, makasih. Baik, terima kasih Bapak Sukijan atas feedbacknya juga. Terima kasih banyak Prof. Bambang atas penjelasannya luar biasa sekali. Jawaban-jawabannya saya rasa sangat mengena Prof. Seperti itu dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin izinkan saya juga mengulas kembali Bapak Ibu dari diskusi kita pada siang hari ini. Jadi tadi mengenai pertanyaannya Pak Nurparta mengenai MBG ya. Jadi mengenai Indonesia Emas 2045 apakah bisa terwujud dan tadi ulasan atau titik poinnya itu ada di bisa terwujud apabila political demand dan juga administrative needs itu tadi bisa seimbang. Kemudian yang kedua adalah digital inclusion seperti itu ya mengenai kebutuhan IT dan regulasi yang ternyata selama ini kebutuhan kebutuhan IT atau IT itu selalu berkembang lebih dulu daripada regulasinya. Kemudian yang ketiga mengenai Pak Dedi tadi pertanyaannya mengenai sinkronisasi ya. Jadi SIPD dan Krishna tadi dengan satu data harapannya bisa sinkron, tapi juga ternyata SIPD dan Krishna itu tadi belum tentu sinkron. Maka perlu adanya cross check, perlu melakukan cross check dan observasi untuk melakukan validitas seperti itu, untuk memastikan validitas data. Dan apabila melakukan observasi itu juga belum cukup, maka bisa melakukan wawancara terbatas. Selanjutnya yang terakhir dari Pak Arief disampaikan bahwa nantinya kalau membuat RPJMD masing-masing OPD bisa disesuaikan dengan OTK-nya. Ada 4 poin tadi bahwa sekretariat itu berarti tugas pembantu menyediakan data, kemudian jika disebut dinas maka direct service atau layanan langsung. Kemudian untuk yang disebut dengan badan itu tadi fungsinya membuat standarisasi seperti BKPSDM, Bapeda dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah kantor, salah satunya seperti kantor kecamatan, yaitu layanan langsung yang bersifat kewilayahan. Kurang lebih seperti itu ulasan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum menutup, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan satu kali lagi untuk pesan yang perlu saya sampaikan ya. Jadi di platform kami Bapak Ibu jangan lupa untuk diakses seperti tadi di atas ini sudah ada voucher ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa gratis akses platform kami selama 1 minggu selama tanggal 26 Februari sampai 12 Maret. Bisa menghubungi CP kami apabila tertarik untuk mengakses seluruhnya karena ini kan harus premium Bapak Ibu ya. Ketika dibuka Bapak Ibu nanti bisa membaca jika sudah premium. Nah, itu Bapak Ibu bisa mendapatkannya secara gratis. Bapak Ibu bisa membaca seluruh artikelnya secara gratis dengan cara menghubungi CP yang tertera dan melakukan persyaratan-persyaratan atau requirement yang dibutuhkan. Setelah itu, Bapak Ibu, selain itu ada juga voucher diskon 50% yang juga tertera di atas ya di website kami. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun sudah ada vouchernya masing-masing. Ini penawaran yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Bisa
Bapak Ibu nanti untuk mencoba voucher kami, baik yang gratis 1 minggu maupun yang Bapak Ibu apabila ingin berlangganan lebih lama bisa menggunakan voucher-voucher kami yang tertera di sini. Dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu titipan pesan dari tim kami bahwa sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam memanfaatkan akses gratis nantinya jika Bapak Ibu mengikuti persyaratan gratis akses 1 minggu itu, Bapak Ibu dari tim kami juga menyiapkan reward menarik berupa saldo e-wallet, GoPay, dan ShopeePay, Bapak Ibu. GoPay atau ShopeePay. Jadi bagi peserta terpilih bisa melakukan challenge. Yang pertama yaitu melakukan survei. Survei paling konstruktif dan inspiratif nantinya dari Bapak Ibu untuk pengembangan platform kami yang diisi di s.id/survei SJR. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan reward seperti itu dengan melakukan challenge tersebut. Kemudian challenge yang kedua Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu content creator gitu, misalkan Bapak Ibu, nah secara digital Bapak Ibu aktif secara IT, nah itu Bapak Ibu bisa mengikuti akun Instagram kami di Smart Governance Review serta mengunggah konten kreatif untuk mempromosikan, untuk menarik minat terkait SGR dengan memention akun SGR dan juga minimal 2 rekan Bapak Ibu profesional. Kemudian detail dan juga mekanisme nominal apresiasi akan kita informasikan lebih lanjut melalui WA Group Community SJR. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa dipersilahkan untuk bergabung. Kemudian Bapak Ibu tidak lupa juga jangan sampai ketinggalan untuk mengisi link ya Bapak Ibu, link presensi karena Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mendapatkannya apabila mengisi link presensi dan mengisikan data dirinya dengan benar dan tepat. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin yang bisa kami sampaikan pada acara atau pada kegiatan SDS kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Setelah sepanjang itu ya, durasinya pas sekarang pukul 11 tepat waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu Smart ASN yang kami hormati, diskusi hari ini memang mengingatkan kita bahwa sinkronisasi pembangunan itu bukan hanya soal dokumen, tetapi soal cara kita berpikir dalam mengelola kebijakan itu. Melalui SGR, melalui platform kami berkomitmen menghadirkan ruang refleksi dan analisis yang dapat memperkuat kualitas keputusan dan tata kelola di Indonesia. Semoga SGR bisa menjadi referensi strategis bagi Bapak Ibu dalam menjalankan peran sebagai aparatur negara. Dan juga tak lupa terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Bambang Supriyono MS serta seluruh Bapak Ibu atas partisipasinya yang luar biasa dan juga keaktifannya yang sangat hangat dan sangat luar biasa Bapak Ibu. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir dan juga memanfaatkan voucher launching yang bisa gratis Rp0 tadi Bapak Ibu bisa langsung sgr.smartid.co.id dan juga jangan lupa bergabung di grup WA Group Komunitas SGR yang telah di-share di kolom chat. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya Sinta Fatimah Dureti mohon izin untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tata kelola yang berdampak. Terima kasih banyak Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak sekalian. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Bambang. Selalu. Terima kasih, Prof. Izin lab. Izin live Bapak Ibu. Ini, Bu. Makasih Mbak Sinta, mohon izin undur diri. Grup Wek Cu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahmanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Saat ini Pemkab Asahan telah melakukan kerjasama dengan Smart ID.
Mudah-mudahan kerjasama ini dapat meningkatkan kinerja Pemkab Asahan untuk menjadi lebih baik dan hubungan antara Pemkab Asahan dengan Smart ID menjadi lebih harmonis berikutnya. Selamat dan sukses buat Smart ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Abid Putar SHMH sebagai Kabak Organisasi dari Kabupaten Asahan. Saat ini kami sedang menjalin kerjasama dengan Smart ID. Semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan harmonis dan lancar. Sukses untuk Smart ID.